warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel Pijat ala Kampung. Channel ini kami buat sebagai tutorial, sebagai cara penyembuhan ataupun mengurangi rasa sakit yang ada di daerah yang ada di sekitar tubuh kita. Tentunya dalam channel ini masih banyak sekali kekurangan. Kami mohon pada teman-teman untuk memberikan suatu masukan atau saran pada kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas channel kami. Teman-teman semuanya, yang paling penting dalam terapi pijat adalah optimis ataupun sangka yang baik pada Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita berputus asa dari sembuh, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi prasangka dari seorang hambanya. Ketika seorang hamba itu berprasangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi prasangka itu. Apabila tidak, tentunya Allah juga tidak akan memberikan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, ketika kita berobat ke seorang dokter, biasanya ke dokter A, kemudian kita berpindah ke dokter B karena prasangka kita sudah tidak sesuai, maka Allah SWT wujudkan prasangka kita. Kalau sama dokter A, biasanya sampai lokasinya saja belum dikasih obat sudah terasa sembuh. Tapi ketika sampai ke dokter B, walaupun obatnya sama, tetapi kesembuhan belum kita peroleh. Ini dikarenakan prasangka yang ada pada diri kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini akan kita sampaikan tentang bagaimana cara agar buang air kecil kita menjadi lancar. Seringkali kita merasa ketika buang air tidak lancar. Terus bagaimana caranya agar air kita yang kita keluarkan ketika kita buang air kecil itu lancar? Maka perlu sekali adanya suatu pemijatan. Kita tidak lancar ketika buang air kecil itu biasanya disebabkan karena kandung kemih yang kurang fleksibel. Maka pemijatan yang dilakukan pun di daerah kandung kemih. Ini pemijatan yang sederhana saja, semuanya bisa mempraktekkan. Jadi kami memang sengaja bikin channel ini agar bisa dipraktekkan secara mandiri. Bukan berarti tidak diperlukan bantuan orang lain. Ketika kita tidak mampu secara mandiri, bisa dengan bantuan orang lain. Ini pemijatan yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Pemijatan sederhana, bukan pemijatan penyakit-penyakit yang berat ya, karena kalau penyakit-penyakit yang berat itu nanti ada keterkaitan antar satu saraf dengan yang lain. Contoh, ketika orang vertigo, maka pemijatannya pun beda.
nanti ada keterkaitan dengan yang lain, ada keterkaitan dengan lambung, ada keterkaitan dengan usus besar, ada keterkaitan dengan usus kecil, nanti juga ada keterkaitan dengan otak, ada keterkaitan juga nanti dengan karena dia lambung, keterkaitan dengan mah juga, nanti ada tutorialnya semacam itu. Kalau seandainya kita paparkan tentang masalah bagaimana cara pemijatan vertigo, tentunya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka kita paparkan untuk sementara ini sesuatu yang mudah-mudah saja dulu. Memang ada suatu keinginan memberikan suatu tutorial, memberikan suatu cara untuk mengurangi vertigo. Karena vertigo untuk saat ini banyak sekali orang yang menderita masalah ini, dan biasanya vertigo bisa menyebabkan stroke. Kembali lagi pada masalah yang akan kita paparkan untuk kali ini, bahwa kali ini akan kita paparkan bagaimana cara agar buang air kecil kita menjadi lancar. Simak apa yang akan kami sampaikan. Silahkan kalau seandainya teman-teman merasa kurang jelas, bisa sampaikan ataupun memberikan suatu masukan, atau mungkin teman-teman membutuhkan informasi bagaimana cara terapi penyakit yang lain, insya Allah bila ada suatu kesempatan akan kami sampaikan. Nah, kita akan langsung saja tutorial bagaimana cara mengurangi membuang air kecil yang kurang lancar, masih belum tuntas. Ketika sudah terasa tuntas tapi berdiri, netes lagi, bagaimana caranya, apa yang perlu kita pijat, simak pemijatannya. Teman-teman jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin ketika kita sampaikan bagaimana cara mengatasi sakit pinggang, mana yang perlu kita pijat, maka ini masih ada sedikit keterkaitan dengan adanya saraf yang ada di sakit pinggang. Kalau kemarin kita sampaikan sakit pinggang, pemijatannya adalah sebelah sini, ya. Maka ketika kita kurang lancar dalam buang air kecil, ini adalah masih di bawahnya, di bawah sini, di sebelah sini. Ini adalah titik untuk kandung kemih. Pijat saja semacam ini, dipijat, ditekan, agak sedikit ditahan. Insya Allah nanti akan berkurang adanya ketidaklancarannya. Lah bagaimana kita bisa tentukan bahwa air seni yang kita buang sudah mulai lancar? Ini nanti akan terasa. Ketika ditekan ini terasanya bagaimana? Jadi kalau seandainya belum ada suatu pengurangan, nah, di titik ini masih akan terasa tegang. Nah, ketika kita tekan semacam ini, maka dia akan mulai fleksibel, mulai lemes. Kalau sudah lemes berarti sakit yang kita derita, buang air kecil yang kita derita itu sudah berkurang. Bisa diulang lagi. Nah, ketika diulang lagi. Ini titik yang sebelah sini saja. Tidak perlu ada suatu penambahan titik yang lain. Kecuali nanti kalau seandainya yang kita derita berat, nanti ada keterkaitan dengan titik ginjal. Titik ginjal sebelah sini nanti ada juga titik prostat sebelah sini juga ada. Tapi ini adalah untuk yang seandainya hanya kurang lancar saja, ini sebelah sini. Sebelah sini adalah titik untuk kandung kemih, ya, pijat kanan kiri nggak masalah. Kita tekan saja sebelah sini, ditekan, udah ditekan gini saja, ditekan
sudah, lepas lagi, tekan lagi, nanti akan terasa kalau memang kita merasa penyakitnya yang kita derita itu, maka ini akan terasa di kandung kemih kita pun akan terasa bahwa ada seakan-akan yang menekan, Nah, ini titik untuk kandung kemih. Nah, demikianlah ini tutorial singkat tentang bagaimana cara untuk mengurangi sakit yang kita alami. Sebenarnya bukan sakit tapi masalah buang air kecil yang belum tuntas ini. Masalah bukan sakit, tapi masalah ketika kita tidak lancar, kurang lancar dalam buang air kecil. Demikianlah tutorial singkat tentang bagaimana cara untuk mengurangi masalah kencing yang kurang lancar. Semoga bermanfaat, semoga Allah senantiasa menguatkan keimanan kita, keyakinan kita, dan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang kita derita. Dan semoga yang sedang mengalami suatu masalah kesehatan, Allah segera menyembuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.